Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 81. Sambil menyipitkan matanya, Tang Xiu mengendalikan roda kemudi dan mengganti gigi dengan sangat akurat. Saat ia menginjak gigi tertinggi, ia menginjak pedal gas secukupnya. Setengah menit kemudian, ia telah melewati Porsche di depannya dan menyalip supercar lain 2 menit kemudian. Kemampuan mengemudi Chinan cukup bagus. Sambil memperhatikan 4 mobil sport lain di depannya yang sedang berlomba, senyum tersungging di sudut mulut Tang Xiu. Ia dengan cepat menambah kecepatan saat 2 sisi medan bergesekan ke belakang. Dengan cepat, saat hendak melewati tikungan berbentuk U itu, ia mengendalikan kemudi dengan kuat, melepaskan tangan pada gigi untuk meraih rem tangan, lalu menginjak rem dengan kakinya. Setelah melayang dengan indah, ia memutar balik kemudi saat kakinya menginjak pedal gas dalam-dalam untuk menyelinap melalui ruang antara mobil sport lain dan tebing. Di depannya, Li Zhen mengendarai Ferrari merah dan berusaha sekuat tenaga untuk mengejar 2 mobil di depannya. Dia tahu bahwa 2 pembalap di depannya adalah Huan Yu dan Chinan. Saat ini, Huan Yu berada di urutan pertama dan Chinan di urutan kedua. Aku harus mengejar mereka. Meskipun aku tidak bisa menang melawan Huan Yu, tapi aku harus mengalahkan Chinan. Li Zhen menggertakkan giginya dan menggerakkan roda kemudi, menekan pedal gas lebih dalam. Namun, saat ia berusaha sekuat tenaga untuk menyalip Chinan, sebuah Lamborghini hitam dengan indahnya memutar balik kemudi dan muncul di belakangnya. Terlebih lagi, yang membuatnya sedikit kehilangan konsentrasi adalah, laju Lamborghini hitam di tikungan jalan itu bahkan lebih cepat darinya. Hanya dalam waktu 2 detik, ia sudah disalip dan disalip. Sialan! Yang mengendarainya adalah Tang Xiu. Li Zhen sangat marah di dalam hatinya. Dia menginjak pedal gas dengan kecepatan maksimal. Waktu berlalu dengan cepat. Mengandalkan teknik pengendalian mengemudi yang terampil, penilaian yang tepat, dan tingkat reaksi yang luar biasa yang melampaui orang biasa, Tang Xiu berhasil menyingkirkan Li Zhen hanya dalam waktu 5 menit. Lamborghini yang dikendarainya juga mulai menggigit ekor Chinan. Jalan di depan berbentuk S. Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk menyalipnya. Setelah ujung jalan berbentuk S, masih ada 2 lengkungan U kecil. Ini berarti saya hanya punya 3 kesempatan untuk menyalip 2 mobil di depan. Tang Xiu baru saja mengendurkan tekanan pedal gas ketika dia dengan paksa menginjaknya lebih dalam. Mobil Chinan dan Huan Yu saling mengejar, terus melaju cepat dan saling menghalangi, sementara Tang Xiu dengan cermat menghitung arah dan rute mobil mereka. Lari! Menginjak pedal gas, Tang Xiu langsung menyelinap melewati celah di antara kedua mobil itu dan menempatkan mobilnya sejajar dengan mobil Huan Yu di garis depan. Selain itu, Lamborghini hitamnya berada di sisi dinding gunung, sementara mobil sport Huan Yu mendekat tepat di pagar pembatas tebing. Kecuali tikungan U terakhir, tidak perlu memperlambat laju kendaraan meskipun jalannya tikungan S. Tang Xiu tersenyum tipis. Setelah berlari cepat dengan Huan Yu selama setengah menit, ia akhirnya menyusulnya di jalan berkelok-kelok es. Namun, ia agak tidak berdaya di tikungan U kecil di depannya saat Huan Yu mengerahkan keterampilan mengemudinya yang luar biasa untuk menyusulnya. Aku hanya punya 1 kesempatan terakhir. Saat Tang Xiu sedikit menyipitkan matanya pada saat ini, mobil sport Chinan tiba-tiba mengejar dan mempertahankan posisi berdampingannya dengan Lamborghini. Di dalam mobil sport itu, raut wajah Chinan terlihat khawatir. Kecepatan Tang Xiu terlalu cepat, dan dia hampir tidak bisa mengejar meskipun dia sudah berusaha sekuat tenaga, meskipun konfigurasi mobil sport ini sedikit lebih baik daripada Lamborghini miliknya. Orang harus tahu bahwa Tang Xiu adalah pemilik Aula Pesta Abadi, bos besarnya. Sejauh yang dia ketahui, dia lebih suka Tang Xiu kalah dalam permainan daripada mengalami kecelakaan. Dan dengan kecepatan Tang Xiu saat ini, sangat mudah baginya untuk mengalami kecelakaan. Dia tidak akan pernah membiarkan Tang Xiu mengalami kecelakaan. Jika itu terjadi, dia tidak hanya akan menghancurkan kesempatannya, dia juga akan dihukum berat oleh para petinggi Aula Pesta Abadi, bahkan mungkin kehilangan nyawanya sendiri. Harus memikirkan solusinya. Bahkan jika mobil sport di depan itu keluar dari tebing, tapi aku tidak boleh membiarkan bos mengalami kecelakaan. Berpikir sampai di sana, Chinan menguatkan hatinya. Dia menginjak pedal gas sedalam-dalamnya.
Setelah dia menyalip Tang Xiu, mobilnya mulai mendekati mobil sport Huan Yu. Di bagian depan terdapat tikungan berbentuk U terbesar, dan juga merupakan titik yang paling memungkinkan terjadinya kecelakaan. Namun, saat Chinan menyadari bahwa Tang Xiu tidak memperlambat lajunya sedikit pun, cahaya dingin terpancar dari matanya. Pekik! Mobil itu bergesekan dan menekan pagar pembatas di sisi tebing. Mata Tang Xiu tiba-tiba menyipit saat dia melihat dengan jelas situasi dua mobil sport yang melaju di depan. Dia samar-samar bisa menebak niat Chinan saat Chinan menyalipnya, karena Huan Yu sekarang berada dalam situasi berbahaya. Ah! Sambil mendesah dalam hati, Tang Xiu menginjak pedal gas sekali lagi. Tepat saat mobil sport Huan Yu mengerem dan keluar jalur dan hendak menabrak pembatas tebing, mobil Tang Xiu menghantam sisi kanan mobil sport Huan Yu dengan keras, menyebabkannya berputar dan berputar. Pada saat yang sama, Tang Xiu dengan panik melepaskan indera spiritualnya untuk melilit Lamborghini-nya dan langsung menepi. Meskipun itu hanya mampu mengubah risiko Lamborghini-nya terguling, ia dengan cepat memanfaatkan momen itu untuk melesat melewati celah saluran dan menyelinap keluar. Bannya menggelinding dan bergesekan dengan tanah. Saat Huan Yu menginjak rem, setelah mobil sportnya meluncur lebih dari 10 meter, akhirnya berhenti dan bersandar di dinding gunung. Pada saat ini, wajahnya agak pucat. Itu adalah krisis dan pengalaman mendekati kematian, membuatnya berkeringat dingin. Dia adalah pembalap profesional, jadi dia sangat menyadari kecepatan mobil dan medan yang baru saja dilewatinya. Dia tahu bahwa Chinan, yang baru saja keluar untuk menyalipnya, akan membuatnya keluar dari pagar pembatas dan jatuh ke tebing jika tidak terjadi apa-apa. Sedangkan mobil sport yang dikendarai Tang Xiu secara tidak sengaja menabrak mobilnya, memutarnya dan membuatnya kembali ke jalan. Chinan bermaksud membunuhnya. Sedangkan Tang Xiu ingin menyelamatkannya. Xiu secara tidak sengaja menabrak mobilnya, memutarnya dan membuatnya kembali ke jalan. Meski sangat ahli dalam mengemudi, Huan Yu hanya bisa memaksakan senyum pahit. Ia ikut permainan hanya demi uang, tetapi tidak pernah menyangka bahwa malapetaka yang fatal akan menimpanya. Ia tiba-tiba menyesal telah berjanji pada Li Xian untuk ikut serta dalam permainan itu. Bab 335, Hasil yang mengejutkan. Suara mendesing. Sebuah mobil sport berhenti di depan mobil Huan Yu. Mata Li Xian menatap dengan tidak percaya saat melihat mobil itu berhenti di samping, melihat Huan Yu yang pucat di kursi pengemudi. Situasi apa ini? Bukankah seharusnya Huan Yu yang menjadi tempat pertama? Bagaimana dia bisa berhenti di sini? Mungkinkah itu masalah dengan mobilnya? Melihat ke depan dan mendapati mobil Tang Xiu dan Chinan tidak terlihat, hati Li Xian hancur. Dia membuka pintu dengan marah dan berlari ke arah mobil Huan Yu. Dia membuka pintunya dan berteriak. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kau berhenti di tengah jalan? Setelah keluar dari kursi pengemudi, Huan Yu menunjuk ke bekas ban di aspal dan berkata dengan datar. Kalau bukan karena Tang Xiu, aku pasti sudah mati sekarang. Apa? Terkejut, Li Zeng melihat bekas ban di sekitarnya. Setelah mengamati dengan saksama, wajahnya berubah kaget saat menemukan jejak putaran dari mobil Huan Yu. Gesekan ban dengan tanah jelas menunjukkan bahwa mobilnya terlempar puluhan meter sebelum akhirnya berhenti. Dilihat dari tandanya, mungkinkah dia mulai dari pagar pembatas tebing? Li Zhen berlari ke sekeliling untuk melihat bagian depan mobil. Saat dia melihat bekas kerusakan akibat benturan dengan pagar pembatas, raut wajahnya berubah drastis. Huan Yu, apakah itu karena kemampuan mengemudimu? Tidak, masalahnya bukan pada kemampuanku. Huan Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak pernah menyangka Chinan akan begitu kejam. Dia ingin membunuhku. Li Zhen terkejut, wajahnya tampak tidak percaya. Kenapa? Entahlah. Huan Yu tersenyum pahit dan berkata, jika aku harus menebak alasannya, maka aku akan mengatakan dia ingin menang. Li Zhen terdiam. Jika ia harus memilih antara kalah dalam permainan dan Huan Yu mati, kemungkinan besar pilihannya 50-50. Jadi, ia benar-benar bingung saat ini, dan merasa ada yang bertentangan di dalam hatinya. Ayo pergi. Dengan suasana hati yang rumit, Li Zhen berbalik menuju mobilnya dan pergi. Di alun-alun, ratusan penggemar balap mobil sudah menunggu.
Sekelompok pemuda dan pemudi berkumpul dalam kelompok 3 atau 4 seraya bersorak-sorai tentang siapa yang akan kalah atau menang. Saya pikir Huan Yu akan menang. Dia pembalap profesional dan telah memenangkan kejuaraan balap Asia berkali-kali. Dia juga juara kedua di tingkat dunia. Menurutku juga begitu. Huan Yu memiliki peluang terbesar untuk menang. Ada perbedaan besar antara profesional dan amatir, terutama untuk pembalap. Chinan mungkin telah mengalahkan beberapa pembalap profesional, tetapi mereka memiliki reputasi yang kecil. Dia tidak akan mampu mengalahkan dewa pembalap junior ini. Menurutku tidak. Harapan Chinan untuk menang lebih besar. Bagaimana menurutmu tentang Tang Xiu itu? Posisi terakhir atau kedua dari bawah? Ya, dia menghabiskan waktu hampir 15 menit untuk menyelesaikan putaran sebelumnya. Meskipun dia mungkin sudah familiar dengan lintasannya, saya rasa dia belum tentu akan sehebat itu di putaran kedua. Orang itu bodoh. Akan lebih memalukan lagi kalau dia akhirnya kehilangan uangnya. Saya tidak tahu dari mana dia berasal. Di tengah-tengah obrolan, 2 lampu depan mobil bersinar di kejauhan. Seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap dalam sekejap saat mata semua orang menatap tajam ke arah mobil-mobil yang mendekat. Itu mobil sport milik Bos Ji. Chinan yang mengendarainya. Gila. Kakanan mendapat tempat pertama. Salah satu pemuda di sekitar Jimu langsung berteriak setelah mengenali mobil balap itu. Dalam sekejap, seluruh alun-alun itu meledak. Mereka yang yakin bahwa Chinan lebih rendah dari Huan Yu menjadi pucat pasi. Berpikir bahwa mereka telah mempermalukan diri sendiri karena komentar mereka sendiri beberapa saat yang lalu. Lihat, ada satu lagi yang datang dengan cepat dari belakang. Semua mata menatap mobil kedua. Saat mereka melihat Lamborghini hitam, mereka tercengang karena ketidakpercayaan terpancar dari mata mereka. Tang Xiu? Orang yang mengendarai Lamborghini hitam itu tidak lain adalah Tang Xiu. Semua mata terbelalak. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa tempat kedua ternyata milik Tang Xiu. Bagaimana bisa? Banyak orang berteriak. Mereka hampir tidak bisa menerima Chinan menempati posisi pertama. Namun, bagi Tang Xiu yang menempati posisi kedua, hampir mustahil bagi mereka untuk menerimanya. Bagi mereka, Tang Xiu tidak datang ke sini untuk balapan, dia hanya ingin mengenal lintasan balap. Namun, jika dia bisa mengalahkan dewa pembalap junior Asia, bukankah ini terlalu keterlaluan? 2 menit kemudian, mobil sport Li Zhen dan Huan Yu kembali. Keduanya tampak agak tidak enak dipandang. Saat mereka turun, mereka berdua melihat ke arah Chinan dan Tang Xiu. Kenapa kau lakukan itu, Chinan? Dengan amarah yang terpancar di wajahnya, Li Zhen berteriak. Dengan ekspresi apatis, Chinan berkata, "Ada apa denganku? Apakah kamu menolak untuk mengakui kekalahanmu?" Dengan geram, Li Zhen berteriak. "Kita hanya balapan mobil, bukan membunuh. Tahukah kamu bahwa kamu hampir mendorong Huan Yu keluar dari tebing dan membunuhnya?" Chinan mencibir dan berkata, "Balap mobil itu sendiri berbahaya. Jangan balapan jika kamu takut mati." Anda. Huan Yu mengangkat tangannya untuk menyela pembicaraan Li Zhen. Dia menatap Tang Xiu dan berkata, "Dulu, terima kasih. Jangan pedulikan itu." Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan datar, "Aku hanya tidak ingin ada yang terbunuh karena balapan mobil. Namun, setelah pertandingan ini, kamu harus sesedikit mungkin balapan. Lagi pula, kita hanya hidup sekali. Sebaiknya kita tidak membasahi sepatu kita saat berjalan di tepi sungai. Aku akan mengingatnya." Huan Yu mengangguk dan berkata, "Kali ini aku berutang budi padamu. Mari kita bertukar nomor telepon. Hubungi aku jika kau membutuhkanku di masa mendatang. Menurutku lebih baik kita tidak menjalin hubungan apapun di masa depan." Tang Xiu melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan saja soal bertukar nomor. Sejujurnya, balapan mobil memang sangat mengasyikkan dan menggetarkan jiwa. Tapi aku tidak akan memainkan permainan berbahaya ini lagi nanti." Setelah mengatakan itu, dia menatap Chinan dan berkata dengan ringan, "Selesaikan tagihannya. Aku akan menunggu di mobil." Baiklah. Tang Xiu tidak senang padanya, dan Chinan sangat menyadarinya. Namun, dia tidak menyesali tindakannya saat itu.
Meskipun dia cukup terkejut melihat keterampilan mengemudi Tang Xiu, bahkan menyelamatkan Huan Yu dalam situasi berbahaya seperti itu. Namun, meskipun membuat Tang Xiu tidak senang, dia tetap melakukannya demi keselamatannya. Baginya, saat itu, sejauh menyangkut nyawa bos, itu di atas segalanya. Tang Xiu kemudian menatap Li Zhen dan berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu ingat taruhan kita sebelum perlombaan? Kamu telah kalah, dan sebaiknya kamu menjauh dariku saat kamu melihatku nanti. Warna putih kebiruan muncul di wajah Li Zhen saat dia menatap Tang Xiu dengan marah dan menggeram. Katakan padaku, apakah kita pernah punya dendam sebelumnya? Tidak ada dendam. Aku baru saja melihatmu dan, aku hanya tidak suka sikapmu yang mendominasi dan sombong, kata Tang Xiu ringan. Selama beberapa saat, Li Zhen menatap kosong sambil mengerutkan kening dan bertanya. Di mana kamu melihatku sebelumnya? Di pintu masuk Universitas Shanghai. Maksudmu, pagi ini? Baiklah, sudahlah, lupakan saja. Masa lalu biarlah berlalu. Kalau begitu, aku tidak menyukaimu dan kau tidak akan muncul di hadapanku lagi. Jadi, selamat tinggal. Kata Tang Xiu acuh tak acuh. Selesai berkata demikian, Tang Xiu langsung kembali ke Lamborghini hitamnya. Jimu, yang ingin mengobrol dengan Tang Xiu, menyerah saat melihatnya memasuki mobil. Namun, ia berencana untuk menunggu kesempatan bertemu dengannya lagi nanti. Kakak Nan, siapa Tang Xiu dan apa latar belakangnya? Bahkan sampai menyuruhmu menemaninya ke sini secara pribadi? Jimu berbisik dengan rasa ingin tahu. Lebih baik kau tidak bertanya tentang latar belakangnya, kata Cinan enteng. Juga, urus semua urusanku di sini karena aku harus segera kembali. Kakak Nan, kamu tidak perlu merahasiakannya seperti ini. Jimu tersenyum meremehkan dan berkata. Tolong beritahu aku apa sebenarnya latar belakang Tang Xiu, jadi aku bisa punya gambaran bagus tentang bagaimana aku harus bersikap saat berhadapan dengannya. Seperti yang kukatakan sebelumnya, sebaiknya kau tidak mengulik latar belakangnya kecuali dia bersedia mengenalmu, kata Cinan acuh tak acuh. Jimu, bukannya aku ingin menakut-nakutimu. Tapi jika kau berani menyelidiki identitasnya secara diam-diam, kau hanya akan menghadapi masalah besar. Jika dia memerintahkannya, bahkan aku sendiri harus berurusan denganmu, termasuk keluargamu. Jadi jangan repot-repot melakukannya agar tidak mengundang malapetaka bagi keluargamu sendiri. Raut wajah Jimu sedikit berubah. Dia tidak menyangka Cinan akan mengucapkan kata-kata itu untuk membuatnya takut. Jadi, bukankah ini berarti Tang Xiu memiliki identitas yang menakutkan? Sedemikian menakutkannya sehingga bahkan keluarga Jinya tidak mampu memprovokasi dia? Dia tidak bertanya lagi dan segera membayar uangnya. 10 menit kemudian, Cinan mengambil kartu ban dan kembali ke Lamborghini. Saat dia duduk di kursi pengemudi, dia dengan hormat menyerahkan kartu ban itu kepada Tang Xiu, sambil berkata, Bos, ini taruhan judi malam ini. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu adalah juaranya, jadi itu milikmu. Bos, aku hanya menemanimu hari ini. Uang itu seharusnya milikmu. Cinan ragu-ragu. Tang Xiu mengerutkan kening dan berkata, Aku tidak butuh uang ini. Tapi aku hanya ingin memberitahumu satu hal. Melihat penolakan keras Tang Xiu, Cinan menyimpan kartu banknya. Dia kemudian berkata dengan hormat. Tolong beritahu aku. Sebelum itu, aku ingin bertanya satu hal kepadamu tentang balapan saat itu. Apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Secerdas apapun dia, Cinan tentu saja menyadari apa yang ditanyakan Tang Xiu. Setelah ragu sejenak, dia mengangguk dan berkata, Ya, itu memang disengaja. Kenapa? Ekspresi Tang Xiu berubah sedikit dingin. Saat itu, kecepatan mobilmu terlalu tinggi, bos. Aku tidak boleh membiarkanmu jatuh ke dalam bahaya. Dan untuk menang, kau harus menyingkirkan orang itu. Tapi hanya ada satu cara untuk itu, yaitu membiarkannya mati, kata Cinan dengan sungguh-sungguh. Jadi bisa kukatakan, kau melakukan semuanya untukku. Ya, jawab Cinan dengan ekspresi serius. Jejak senyum yang dipaksakan muncul di wajah tampan Tang Xiu saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Lupakan saja. Aku tidak punya hak untuk mengatakan apapun karena kamu memiliki mentalitas seperti ini. Namun, ingatlah bahwa kamu tidak boleh menyakiti siapapun dan membahayakan nyawa mereka seperti ini nanti.
Aku tahu kamu menjalani pelatihan yang ekstrim dan ketat. Aku juga tahu bahwa kamu telah membunuh banyak orang. Sejauh menyangkut hal itu, kamu harus ingat bahwa setiap kehidupan manusia memiliki makna keberadaannya sendiri. Bersikap baik hati kepada orang lain selalu lebih baik daripada bersikap jahat. Bab 336, Baik dan Jahat. Bersikap baik kepada orang lain? Dan bersikap jahat kepada orang lain? Konsep ini sangat jelas bagi Chinan, tetapi dia tidak mempedulikannya sama sekali. Di dunianya, setiap ancaman terhadap aula pesta abadi dan dirinya sendiri hanyalah musuh. Karena itu, dia tidak akan pernah gentar dan ragu menghadapi musuh manapun. Bagi mereka yang bukan musuh maupun rakyatnya, hidup dan mati mereka tidak ada hubungannya dengan dia. Dia juga mengetahui beberapa hal tentang Tang Xiu. Dia merasa bahwa ucapan Tang Xiu agak tidak tulus dan tidak sesuai dengan gaya kerjanya sendiri. Bos, bolehkah aku bertanya sesuatu? Setelah ragu sejenak, Chinan tidak tahan untuk bertanya. Bertanya? Bos, Anda juga tahu bahwa kebaikan dan kejahatan tidak pernah hidup berdampingan sejak dahulu kala. Bisakah Anda memberitahu saya apa sebenarnya yang baik dan apa yang jahat? Perbedaan halus antara baik dan jahat adalah apa yang ada di dalam hati seseorang. Ketika hati seseorang dipenuhi dengan kebajikan dan kebaikan, orang tersebut akan melakukan perbuatan baik. Ketika hati seseorang dipenuhi dengan kedengkian dan pikiran jahat, orang tersebut akan melakukan perbuatan jahat. Manusia sebagai individu selalu merupakan makhluk hidup yang kontradiktif, karena mereka memiliki kebaikan dan kejahatan di dalam diri mereka. Namun hati, khususnya, selalu menjadi sumber perilaku dan perbuatan seseorang, yang merupakan esensi untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat, kata Tang Xiu lirih. Tapi aku ingin tahu sesuatu. Apakah kamu baik atau jahat, bos? Tanya Chinan sekali lagi. Tang Xiu meliriknya dan berkata dengan tenang. Aku jahat saat berhadapan dengan musuhku, dan aku baik saat memperlakukan orang-orangku sendiri. Biar ku berikan sebuah analogi. Aku telah membunuh banyak orang saat berada di Hong Kong, tetapi orang-orang itu bukanlah orang baik. Aku tidak akan peduli dengan mereka jika bukan karena provokasi mereka. Namun, mereka memang memprovokasiku, ingin menjatuhkanku. Tentu saja, aku harus melawan dan bahkan membunuh mereka. Namun, kepada orang-orang biasa yang memperlakukanku tanpa niat jahat dan tidak menyakitiku, aku akan selalu baik hati kepada mereka. Aku akan membantu mereka yang baik dalam jangkauan kekuatanku. Misalnya, identitasku yang lain sebagai dokter di Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City di Provinsi Shuangqing. Menatap Tang Xiu dengan bingung, Chinan tidak pernah membayangkan bahwa Tang Xiu, yang baru saja diterima di universitas, ternyata menjadi dokter Rumah Sakit Medis Tiongkok. Saya mengerti, bos. Setelah menganalisis secara mendalam watak Tang Xiu, Chinan akhirnya menyimpulkan bahwa bosnya adalah pria baik. Baguslah kalau kau mengerti. Tang Xiu mengangguk dan berkata, kita akan menjadi sangat kuat di masa depan, itu tidak dapat dihindari. Namun, meskipun begitu, kita tidak boleh menganggap orang biasa sebagai semut. Kenyataannya, bahkan di dunia seni bela diri, tokoh-tokoh yang sangat dihormati dan mulia dari ahli seni bela diri sejati tidak hanya mengembangkan keterampilan bela diri mereka, tetapi juga melunakkan hati nurani mereka. Ada pepatah yang bagus untuk mengungkapkan hal ini, yaitu, kebajikan bela diri, Wude. Jika Anda bertanya apa itu martial virtua, seperti dalam martial, adalah keberanian dan kekuatan untuk menangkal pertarungan, untuk menghentikan permusuhan dan perang, dan juga ide yang mendasarinya untuk memperkuat tubuh seseorang. Sementara, seperti dalam virtua, adalah melalui kebajikan, yang merupakan konsep inti dari kebenaran. Diambil bersama dengan kata, untuk berhenti, yang disebutkan sebelumnya, seseorang harus memiliki seperangkat kode etik yang benar dan integritas pribadi untuk setiap kata, tindakan, dan sikap. Singkatnya, martial virtua adalah kode etik bagi orang-orang yang berlatih seni bela diri dengan prinsip kebajikan dan kebenaran. Peradaban Tiongkok memiliki sejarah 5.000 tahun serta sejarah panjang warisan seni bela diri. Seniman bela diri harus mengendalikan temperamen mereka agar memiliki pikiran yang stabil. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki keyakinan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, bahkan mencapai tingkat guru. Mereka bahkan dapat membuat kemajuan yang mantap dan berkelanjutan untuk menembus batasan orang biasa.
Saat Tang Xiu menjelaskannya, dia menoleh untuk melihat keluar jendela mobil dan meratap. Setiap makhluk hidup tidak sama, karena mereka memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Menggunakan kekuatan untuk mengabaikan yang lemah hanya akan mendatangkan masalah bagi diri kita sendiri. Hanya dengan menunjukkan kebajikan, seseorang akan mampu menjaga hati nuraninya dan juga akan mampu melangkah lebih jauh di jalannya. Dengan ini, akan mengurangi masalah dalam jalur kultivasi seseorang. Chinan berkata setuju. Apa yang Anda katakan sangat masuk akal, bos. Dengan kata lain, memiliki banyak teman lebih baik daripada memiliki banyak musuh. Saya akan mengingat kata-kata ini dengan teguh. Saya tidak akan membunuh siapapun selama mereka tidak membahayakan aula pesta abadi kita dan orang-orang yang saya sayangi. Baguslah kalau kamu bisa memahaminya. Tang Xiu mengangguk. Dengan sedikit senyum di wajahnya, Chinan bertanya. Ngomong-ngomong, bos, Anda benar-benar tidak menginginkan uang taruhan judi malam ini. Ini kemenanganmu, bukan kemenanganku. Tang Xiu tertawa dan berkata. Jika kamu harus memberikannya kepadaku, maka aku akan mengembalikannya kepadamu. Anggap saja ini sebagai hadiah kesejahteraan untuk bawahan yang berprestasi. Anda murah hati, bos. Bekerja untuk Anda benar-benar keberuntungan saya, kata Chinan sambil tersenyum lembut. Jangan menjilat. Fokus saja pada mengemudi. Tang Xiu tidak bisa menahan tawa dan berkata. Juga, hubungi Tianli setelah kamu kembali. Jika dia telah meninggalkan Pulau Jingmen, katakan padanya untuk datang ke Shanghai. Saya akan menghubunginya nanti. Kompleks Villa Blue Star. Petugas keamanan berjaga dengan serius di pos penjagaan pintu masuk. Setiap kendaraan yang keluar dan masuk wajib menggesek kartu akses. Bagi yang tidak memiliki kartu akses, wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pekik. Sebuah Lamborghini hitam berhenti di pos pintu masuk utama. Halo, jika Anda tidak memiliki kartu akses, Anda harus mendaftar untuk masuk. Salah satu petugas keamanan memberi hormat dan berkata dengan hormat. Siapapun yang menjadi petugas keamanan di kompleks villa mewah ini tentu tahu bahwa hanya orang-orang kaya yang bisa tinggal di kompleks villa mewah ini. Beberapa dari mereka sering keluar masuk dengan mobil sport bernilai jutaan dolar. Berikan aku kartu akses, kata Tang Xiu setelah dia membuka pintu dan keluar. Petugas keamanan itu menatap kosong sejenak. Ia telah melihat Tang Xiu kemarin dan ia tahu Tang Xiu adalah pemilik villa nomor 9. Namun, ia tidak menyangka bahwa Tang Xiu, yang pergi dengan taksi pagi ini, akan kembali pada malam hari bersama seorang wanita cantik yang mengantarnya pulang dengan Lamborghini. Halo, Tuan Tang. Apakah Anda ingin mendaftarkan plat nomor mobil ini untuk kartu akses Anda? Tang Xiu terkejut sesaat. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini mobil temanku. Mobilku ada di dalam villa, tapi aku tidak memperhatikan plat nomornya. Ekspresi aneh di wajah petugas keamanan itu semakin aneh saat dia berkata, Tuan Tang, kami perlu mendaftarkan plat nomor mobil untuk memberikan kartu akses. Oh, begitulah. Tang Xiu memaksakan senyum dan berkata, bisakah kau ikut denganku? Ada beberapa mobil di garasiku. Kau bantu aku mengurus lebih banyak kartu untuk mereka. Ini, baiklah. Petugas keamanan itu menurut. Setelah berbicara dengan petugas keamanan lain di belakangnya, dia lalu berbalik ke arah Tang Xiu dan berkata, Tuan Tang, tolong minta nona muda itu untuk mendaftar terlebih dahulu agar Anda bisa pergi. Saya akan menyusul Anda di mobil patroli nanti. Tang Xiu ragu-ragu sejenak. Kemudian dia menoleh ke Chinan dan berkata, kamu bisa kembali sekarang. Aku akan langsung naik mobil patroli. Baiklah. Chinan menjawab sambil membalikan mobil di bawah pengawasan Tang Xiu. Setelah berputar balik, dia kemudian melaju ke jalan terdekat. Baiklah, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Tang Xiu tertawa dan berkata, aku akan bekerja sama untuk informasi apapun yang kau butuhkan. Oke. Petugas keamanan tidak menyangka Tang Xiu akan bersikap begitu santai, senyum di wajahnya semakin cerah. Setibanya di villa nomor 9, Tang Xiu membuka pintu dengan kartu aksesnya dan membawa petugas keamanan ke garasi. Saat pintu listrik terbuka perlahan dan lampu menyala terang, 4 mobil muncul di depan petugas keamanan. Mendesis.
Petugas keamanan itu adalah orang yang berpengetahuan luas. Ia sering melihat mobil-mobil mewah keluar masuk kompleks villa. Namun, meskipun begitu, ia tidak dapat menahan napas ketika melihat 4 mobil terparkir di dalam garasi villa. Terkejut? Bahkan dalam mimpinya yang paling liar, dia tidak pernah membayangkan bahwa Tang Xiu benar-benar akan memiliki begitu banyak mobil mewah. Garasi itu sendiri hanya memiliki 4 tempat parkir, tetapi dia tidak berani membayangkan bahwa akan ada beberapa mobil mewah lagi yang diparkir di garasi villa ini. Seri Audi A8, BMW seri 7, Ferrari Supercar, dan Bentley Bentayga. Keempat mobil ini, masing-masingnya bernilai jutaan. Petugas keamanan itu menoleh ke arah Tang Xiu. Dia memaksakan senyum masam dan berkata, "Tuan Tang, Anda punya banyak mobil. Tapi mengapa Anda naik taksi saat pertama kali datang dan kemudian pergi di pagi hari?" "Saya mahasiswa di Universitas Shanghai. Letaknya dekat, jadi mengendarai mobil-mobil ini membuat saya terlalu mencolok," kata Tang Xiu sambil tersenyum. "Seorang pelajar?" Bibir petugas keamanan itu bergetar. Karena terkejut, dia tidak bisa berkata apa-apa sebagai tanggapan. Beberapa menit kemudian, petugas keamanan telah mendaftarkan nomor polisi ke 4 mobil dan kartu identitas Tang Xiu. Tetapi bahkan sebelum dia pergi, keterkejutan di wajahnya belum sepenuhnya hilang. Tang Xiu menekan tombol untuk menutup pintu garasi. Kemudian, dia langsung menuju ke lantai 2. Setelah mandi dan mengenakan piyama, dia menghubungi nomor ponsel Mu Qingping. "Tang Xiu." Tawa Mu Qingping terdengar dari telepon. "Apakah kamu sudah berkemas?" tanya Tang Xiu. "Kapan kamu akan pergi ke Pulau Sembilan Naga?" "Saya sudah mengemas semua yang saya butuhkan," kata Mu Qingping sambil tersenyum. "Saya akan berangkat pagi-pagi sekali. Saya akan terbang ke Hong Kong bersama Yin dan kemudian transit ke Saipan dari Hong Kong. Jika seperti ini, aku akan mengirimkan nomor ponselmu. Hubungi nomor itu sebelum kau berangkat. Katakan padanya untuk menemuimu dan beberapa orang akan menjemputmu di Saipan, mengirimmu langsung ke Pulau Sembilan Naga. Saat ini ada proyek konstruksi di pulau itu, kau punya hak penuh untuk mengelolanya. Jangan khawatir. Aku akan melakukannya," kata Mu Qingping dengan serius. "Ngomong-ngomong, apakah orang tuaku masih di kota gerbang selatan?" tanya Tang Xiu sambil tersenyum. "Tidak," kata Mu Qingping. "Mereka memang makan malam di sini, tetapi mereka buru-buru pergi dan tidak menghabiskan makanan mereka. Sepertinya ada kecelakaan atau semacamnya." "Kecelakaan?" Ekspresi Tang Xiu berubah. "Kalau begitu, aku akan menelepon mereka untuk menanyakan situasinya." Setelah berkata demikian, Tang Xiu menutup telepon dan langsung menghubungi nomor ponsel ibunya. Setelah setengah menit, panggilannya tersambung dan terdengar suara Su Lingyun dari telepon. "Xiu kenapa kamu tidak istirahat selaut ini?" "Bu, Kak Qingping bilang ada kecelakaan di rumah." "Apa itu?" tanya Tang Xiu. Su Lingyun terdiam beberapa detik sebelum menjawab sambil tersenyum paksa. "Aku akan membiarkanmu berbicara dengan ayahmu. Dia lebih tahu daripada aku." "Halo, Xiu." Suara Tang Yunde datang dari seberang telepon. "Ayah, apa yang terjadi?" tanya Tang Xiu. "Keluarga yang bermusuhan menyerang bisnis keluarga kita di selatan. Dampaknya sangat serius, bahkan jalur bisnis rumah kakek keduamu telah diputus oleh mereka. 3 orang yang dilatih oleh keluarga kita juga tewas dalam konflik tersebut, sementara lebih dari 10 orang lainnya terluka parah. Sekarang, pamanmu seharusnya sudah bergegas ke sana." Tang Xiu berkata sambil tersenyum paksa. "Di mana kamu dan ibu sekarang?" tanya Tang Xiu. "Kami baru saja tiba di Beijing dengan pesawat." "Tapi kami belum bertemu kakekmu." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 337, Masalah Keluarga Tang. "Ceritakan padaku detailnya. Mungkin aku bisa melakukan sesuatu," kata Tang Xiu. "Xiu meskipun keluarga Tang saat ini tidak stabil, tetapi kita masih bisa mengatasinya, meskipun dengan susah payah. Paling buruk, kita hanya akan menderita beberapa kerugian, karena musuh tidak akan berani melancarkan serangan habis-habisan. Bagaimanapun, unta yang kurus masih lebih besar dari seekor kuda. Mereka akan menderita kerugian besar jika mereka ingin mencabut keluarga Tang." "Apa maksudnya? Unta yang kurus tetap lebih besar dari kuda?"
Tang Xiu mengerutkan kening sambil bertanya. Ayah, aku tidak mengerti maksudmu. Apa unta kurus ini masih lebih besar dari seekor kuda? Setahuku, keluarga Tang masih merupakan keluarga besar di Beijing. Meskipun kami mungkin tidak berada di peringkat pertama, kami masih dapat dianggap berada di 3 besar, bukan? Jika 10 tahun yang lalu, keluarga Tang mungkin masih akan berada di peringkat 3 teratas. Tang Yunde menjawab dengan nada merendahkan diri. Tetapi karena asma kakekmu kambuh lebih sering, ditambah dengan perubahan dalam kepemimpinan puncak, keluarga Tang kita telah melemah. Masalah-masalah di Beijing yang rumit, musuh-musuh kita memanfaatkan kesehatan kakekmu yang buruk untuk memicu banyak masalah untuk menekan keluarga Tang kita lebih keras dan lebih keras. Sekarang, meskipun keluarga Tang masih berada di 10 keluarga besar teratas di Beijing, kita masih jauh dari memenuhi syarat untuk berada di 3 besar lagi. Maksudmu, saat ini, musuh kuat dan kita lemah? Tanya Tang Xiu sambil mengerutkan kening. Ya, begitulah situasinya, jawab Tang Yunde dengan masam. Ketika kita berdua aman, kita masing-masing membangun keluarga sendiri. Namun baru-baru ini, sebuah keluarga yang memusuhi kita tiba-tiba mendapat dukungan dari pasukan berukuran sedang, sehingga pasukan mereka bertambah banyak. Oleh karena itu, mereka sekarang bersiap untuk bergerak melawan kita. Meskipun mereka tidak berani kehilangan semua kesopanan terhadap kita dengan begitu berani, mereka tidak berhenti memicu beberapa konflik kecil. Keluarga yang mana? Tanya Tang Xiu. Keluarga Yao. Sambil mengingat nama keluarganya, Tang Xiu berkata, Ayah, mungkin aku tidak akan ikut campur dalam urusan keluarga saat ini, tetapi jika keluarga membutuhkanku, katakan saja padaku segera. Kekuasaan yang kumiliki, terlepas dari kekuatan atau sumber daya keuangan, lebih besar dari yang kau tahu. Kekuatan apa? Kau tidak menceritakan semuanya padaku? Tang Yunde bingung. Jangan tanya, Ayah. Singkatnya, mari kita tetap berhubungan. Hubungi aku segera jika terjadi masalah. Benar, aku belum bertanya padamu. Di kota mana keluarga Tang dan Yao kita berselisih? Guangyang dan Fukang. Begitu ya. Tapi ayah, kamu dan ibu harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan kalian sendiri, kata Tang Xiu sambil mengangguk. Tenang saja, nak. Saat menutup telepon, sorot mata Tang Xiu tampak dingin. Dia mungkin tidak begitu menyayangi keluarga Tang. Namun, bagaimanapun juga, mereka adalah darah dagingnya sendiri. Dia tahu betul bagaimana perasaan keluarga Tang terhadapnya, sehingga dia bisa menerima dan mengenali banyak dari mereka. Jika musuh benar-benar bertindak liar, dia tidak keberatan memanfaatkan kekuatan balai pesta abadi. Lebih jauh lagi, kejadian itu pasti akan berdarah ketika dia menggunakan kekuatan aula pesta abadi. Mengenakan piyama, ia berdiri dari tempat tidur dan berjalan ke lemari anggur di sampingnya. Ia membukanya dan mengambil sebotol anggur merah. Meskipun ia tidak terlalu menyukai anggur merah, ia merasa tidak ada salahnya untuk meminumnya sedikit. Setelah menuangkan anggur, ia membawa gelas kristal dan pergi ke balkon. Ia mendesah dalam hati sambil memperhatikan bayangan pohon-pohon yang bergoyang di luar. Pasukannya masih terlalu kecil. Jika ia diberi waktu beberapa tahun lagi, apalagi keluarga Yao, ia yakin bahwa ia akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan jika ia harus melawan semua keluarga di seluruh negeri. Orang-orang berbakat dan ahli. Cahaya dingin melintas di mata Tang Xiu saat dia memikirkannya dengan mendalam. Kemana dia harus pergi mencari sekelompok orang berbakat? Beberapa menit kemudian, setelah dia meneguk anggur merah, senyum samar muncul di wajah tampannya. Dunia abadi merupakan dunia yang sangat besar, sedangkan bumi merupakan dunia yang kecil. Namun, terlepas dari seberapa besar atau kecilnya, keduanya memiliki karakteristik yang sama. Melalui usaha-usaha besar dan pertempuran-pertempuran di dunia abadi, ia menguasai wilayah yang sangat luas dan merekrut banyak bawahan. Meskipun ia mendelegasikan pengelolaan dan kendali wilayah itu kepada bawahannya setelah kekuatannya mencapai tingkat tertinggi. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, ia telah mengalaminya sendiri. Oleh karena itu, di dalam hatinya, ia sudah menaruh perhatian pada penjara dan pasar gelap. Ia percaya bahwa akan ada banyak individu yang cakap di tempat-tempat tersebut.
Ketika berada di dunia abadi, Tang Xiu melatih sekelompok ahli untuk membantunya mengumpulkan informasi dari seluruh wilayah dan secara diam-diam memilih sekelompok orang dari penjara beberapa negara besar. Orang-orang itu kejam, sedangkan masing-masing dari mereka memiliki keterampilan dan kemampuan sendiri. Meskipun sifat dan mentalitas mereka bermasalah, tetapi ia dapat mengendalikan dan mengatur hidup dan mati mereka dengan kekuatan gaibnya. Dengan demikian, ia pernah menguasai sebagian besar wilayah dunia abadi dengan organisasi jaringan intelijennya. Banyak anggotanya bahkan menjadi makhluk yang kuat di bawah pelatihannya. Meskipun mereka mungkin belum mencapai tingkat tertinggi, bakat dan kekuatan yang ditunjukkan oleh beberapa dari mereka juga ditakuti oleh jutaan makhluk surgawi. Karena dunia abadi memiliki pasar gelap, maka bumi pun demikian, begitu pula dia. Meskipun pasar gelap di bumi tidak segila pasar gelap di dunia abadi, tempat orang baik dan jahat bercampur, namun, dia dapat merekrut beberapa orang yang cakap dengan seni bela diri yang baik dari kelompok petarung pasar gelap bawah tanah. Setengah jam kemudian, Tang Xiu telah memutuskannya. Namun, dia hanya bisa mengesampingkan ide itu, karena dia baru saja mendaftar di Universitas Shanghai, sementara alasan lainnya adalah Guyan Air dapat terbangun kapan saja. Aku harus memanfaatkan waktu untuk jalan-jalan ke banyak tempat setelah semuanya kembali normal dan stabil. Selain dari orang-orang balai pesta abadi, aku tidak punya ahli lain yang bisa menangani situasi lain, yang membuatku agak lumpuh dalam melakukan apapun, pikir Tang Xiu dalam benaknya. Beijing. Di dalam rumah leluhur keluarga Tang Guosheng mengerutkan kening dalam-dalam saat dia membaca dokumen di tangannya, sedangkan Tang Guosho, yang duduk di seberangnya, menunjukkan kemarahan di wajahnya. Ayah, keluarga Yao telah memutus jalur pasokan barang dari saluran bisnis Starlight Group kita di Guangyang dan Fukang. Mereka juga dengan kasar menyergap keluarga Bai yang merupakan bagian dari keluarga Tang kita. Kepala keluarga Bai yang telah menghentikan penyelidikan, dan jika kita tidak segera melawan, saya khawatir Bai yang tidak akan mampu menahannya. Tang Min, yang berdiri di samping kedua pria itu, berbicara dengan amarah yang membara di matanya. Sambil perlahan mengangkat kepalanya, Tang Guosheng kemudian berkata, keluarga Yao telah mengatur rencana mereka secara rahasia di Guangyang dan Fukang selama beberapa tahun ini. Kecuali dua keluarga terbesar yang mempertahankan posisi netral mereka, beberapa kekuatan besar lainnya telah diam-diam berkolusi dengan keluarga Yao. Oleh karena itu, akan sangat sulit bagi kita untuk melawan kecuali keluarga terbesar di kedua provinsi ini berdiri untuk membantu kita. Bertindak terang-terangan tidak mungkin, tetapi kita bisa menggunakan kekerasan secara diam-diam. Kata Tang Min dengan ekspresi muram. Saya telah melatih banyak orang selama bertahun-tahun, dan masing-masing dari mereka telah menyamarkan identitas mereka. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin ada orang yang dapat menyelidiki hubungan dengan keluarga Tang kita jika mereka bertindak. Keluarga Yao di Guangyang dan Fukang tidak bodoh. Tang Guosheng menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika tidak ada bukti langsung, saya khawatir mereka masih dapat menebak dengan benar bahwa keluarga Tang kita adalah orang yang menyerang mereka. Begitu mereka menggunakan jaringan intelijen mereka, tidak akan terlalu sulit untuk menyelidiki hubungan antara Anda dan orang-orang Anda. Bahkan jika mereka bisa menyelidiki, lalu kenapa? Tang Min mendengus dingin dan berkata, kita harus memberitahu mereka bahwa keluarga Tang kita tidak semudah itu untuk diganggu. Jika mereka benar-benar ingin kehilangan semua kesopanan dengan kita akan menemani mereka dalam pertarungan. Di sampingnya, meskipun Tang Guosho sangat marah di dalam, dia masih bisa tetap tenang saat berkata, Tang Min, ingat pepatah bahwa kurangnya kesabaran dalam hal-hal kecil akan mengacaukan rencana besar. Jika kita dan keluarga Yao kehilangan semua kesopanan sekarang dan berjuang sampai mati, kita tidak akan bisa bernegosiasi. Selain itu, sangat mungkin keluarga lain akan melirik kita dengan penuh nafsu. Pada saat itu, bahkan jika keluarga Yao tidak dapat memusnahkan keluarga Tang kita secara menyeluruh, keluarga lain akan merampok kita saat keluarga kita terpuruk. Benar sekali. Yang harus kita lakukan sekarang adalah perlahan-lahan mengembangkan dan memperkuat kekuatan kita sendiri. Tang Guosheng mengangguk dan berkata, dulu aku sakit dan tidak punya waktu untuk mengurus banyak hal. Semua musuh kita yakin bahwa aku tidak akan bertahan lebih lama lagi jadi mereka ingin sekali mengganggu kita. Tapi sekarang, penyakitku sudah sembuh dan aku masih bisa bertahan selama 10 tahun lagi.
Mengapa kau pikir aku menyembunyikan fakta bahwa penyakitku sudah sembuh? Itu karena aku ingin dengan sabar memenangkan lebih banyak waktu untuk keluarga Tang kita. Kita sudah mulai melaksanakan rencana rahasia kita bulan lalu. Setelah kita mengalokasikan sumber daya yang begitu besar dalam keadaan seperti ini, aku yakin kita pasti akan mampu menyalip keluarga Yao saat itu. Tapi kekuatan keluarga Yao di 2 provinsi selatan itu terlalu kuat. Tang Min memaksakan senyum kecut dan berkata, jika terus seperti ini, mereka akan benar-benar menghancurkan kekuatan kita di 2 provinsi itu. Saya akan menghubungi kakak kedua. Dia sudah bersenang-senang di Pulau Jingmen selama bertahun-tahun, jadi dia harus keluar untuk jalan-jalan sebentar. Bahkan jika pasukan kita di 2 provinsi selatan itu harus disingkirkan sepenuhnya, kita akan memastikan bahwa Yao dan beberapa keluarga kecil itu tidak akan bisa merasa lebih baik, kata Tang Kuosheng. Apakah kamu ingin aku pergi? Tanya Tang Min cepat. Untuk saat ini, tidak. Tang Kuosheng menggelengkan kepalanya dan berkata, kakakmu telah pergi ke sana secara pribadi. Dia seharusnya bisa mengulur waktu. Itu benar. Aku juga telah memberitahu Yunde tentang situasi keluarga kita. Aku tidak menyangka bahwa dia benar-benar telah meninggalkan beberapa bidak catur tersembunyi di masa lalu. Jika situasinya memburuk, mungkin saja kita dapat menggunakan sebagian kekuatannya yang tersembunyi. Kakak kedua? Bukankah dia? Tang Min menatapnya kosong dan bertanya dengan heran. Ada beberapa hal yang tidak Anda ketahui. Kakak kedua dan istrinya sekarang sedang dalam perjalanan ke Beijing, mereka akan segera tiba. Anda akan mengetahuinya dengan jelas setelah mereka tiba di sini. Tang Min agak penasaran karena dia tidak tahu mengapa kakak laki-laki keduanya langsung jatuh ke dalam kondisi vegetatif di masa lalu, namun dia masih mampu mengatur beberapa gerakan tersembunyi secara rahasia. Dering, dering, dering. Di atas meja, telepon genggam Tang Kuosheng tiba-tiba berdering. Tang Kuosheng mengernyitkan alisnya saat meraih ponsel dan berkata, apa yang terjadi? Ayah, beberapa orang baru saja membakar kantor pusat Starlight Group di Guangyang. Apinya sangat besar dan beberapa petugas keamanan di dalam tidak dapat melarikan diri. Orang yang bertanggung jawab di sana telah melaporkan kebakaran tersebut ke pemadam kebakaran, tetapi petugas pemadam kebakaran terlambat dan sudah hampir 20 menit sejak kebakaran dimulai. Kata Tang Yunpeng dengan suara marah. Bab 338, Situasi yang buruk. Ekspresi Tang Kuosheng berubah drastis saat kemarahan terpancar di wajahnya. Starlight Group adalah perusahaan milik keluarga Tang, dan mendatangkan miliaran pendapatan bagi keluarga Tang setiap tahunnya. Dapat dikatakan bahwa Starlight Group adalah salah satu dari 3 sumber kekayaan utama bagi keluarga Tang. Jika hancur, Starlight Group akan mendatangkan kerugian besar bagi keluarga Tang. Siapa yang melakukannya? Hal itu belum diselidiki dengan jelas. Para petugas keamanan yang terjebak di gedung kantor pusat telah menghubungi petugas keamanan di ruang kontrol. Namun, mereka belum mengetahui siapa pelakunya. Selain itu, jika petugas pemadam kebakaran tidak segera datang, seluruh kantor pusat Starlight Group akan terbakar. Pada saat itu, para petugas keamanan yang terjebak di dalam juga akan terkubur di dalam. Tang Kuosheng menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan suara pelan. Hubungi petugas keamanan di dalam segera. Tinggalkan 2 orang di dalam untuk terus mencari petunjuk, sedangkan sisanya harus segera mencari cara untuk melarikan diri. Juga, beritahu mereka yang tertinggal bahwa kami akan memberikan perawatan dan penghidupan terbaik kepada anggota keluarga mereka. Dipahami? Tang Yunpeng membalas dan segera menutup telepon. Meletakkan kembali ponselnya di atas meja teh, Tang Kuosheng terdiam. Matanya berkilat saat ia berpikir untuk memecahkan masalah itu. Kakak tertua, biarkan aku pergi ke sana, kata Tang Guosho dengan suara yang dalam. Perlahan-lahan mengangkat kepalanya, Tang Kuosheng menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu dan aku tidak bisa pergi. Musuh akan berpikir bahwa kita tidak mampu kehilangannya jika kita tidak bisa duduk diam di sini. Pada saat itu, serangan mereka akan lebih merajalela. Pada saat ini, 2 orang masuk ke dalam, yaitu Tang Yunde dan Su Lingyun. Ayah, bagaimana keadaanmu saat ini? Begitu Tang Yunde masuk, dia langsung menghampiri Tang Kuosheng dan bertanya dengan cepat. Ada orang yang baru saja membakar markas Starlight Group kita.
Kalau tebakanku benar, merekalah pelakunya, kata Tang Kuosheng dengan suara berat. Apakah kamu ingin aku pergi ke sana? Tanya Tang Yunde, ekspresinya berubah. Untuk saat ini, tidak. Tang Kuosheng menggelengkan kepalanya dan berkata. Kakak tertuamu sudah mengurus situasi di sana. Ngomong-ngomong, kamu bilang padaku bahwa kamu telah mengatur beberapa bidak catur tersembunyi saat itu. Seberapa besar sekarang? Yang di Saipan tidak nyaman untuk dipindahkan karena saat ini adalah waktu yang krusial baginya untuk dipromosikan. Begitu dia berhasil dipromosikan, dia akan menjadi pemimpin tertinggi Saipan. Pada waktunya, beberapa orang lain bahkan akan dapat memiliki beberapa identitas terhormat lainnya. Ini akan membawa manfaat besar ketika saatnya tiba. Namun, kita dapat menggunakan yang di Makau. Setelah bertahun-tahun berkembang, perusahaan di sana sudah memiliki hampir 100 miliar modal, sementara juga melatih banyak bawahan yang setia dan berbakti. Mata Tang Kuosheng menyipit saat dia bertanya. Biarkan kakakmu yang menangani masalah ini terlebih dahulu. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, maka kamu dapat menggunakan orang-orangmu dari Makau. Kekuatan yang telah dilatih secara diam-diam oleh keluarga Tang kita tidak boleh bertindak gegabah untuk saat ini. Mereka harus tetap bersembunyi jika tidak ada krisis hidup dan mati. Tidak masalah. Tang Yunde mengangguk dan berkata. Tetapi bagaimana kita harus mengelola situasi grup Starlight? Karena kantor pusatnya terbakar, saya khawatir bisnis akan tertunda cukup lama bahkan jika kita pindah ke kantor baru. Jika memang tidak ada gunanya, kita akan mulai menarik diri sepenuhnya dari Guangyang dan Fukang. Meskipun kantor pusat Starlight Group berada di Guangyang, ada juga beberapa cabang Starlight Group di beberapa provinsi tetangga. Kita dapat menggunakan satu cabang sebagai kantor pusat sementara Starlight Group terlebih dahulu ketika saatnya tiba. Tang Yunde mengangguk. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah. Dia teringat apa yang baru saja dikatakan putranya dalam perjalanan ke sini. Setelah ragu-ragu, dia kemudian mengatakannya. Ayah, si UR baru saja menghubungiku. Kau sudah menceritakan padanya tentang situasi keluarga kita. Tang Kuosheng mengerutkan kening dan bertanya dengan suara berat. Ya. Dia juga anggota keluarga Tang kita. Tang Yunde mengangguk dan berkata. Karena dia berinisiatif untuk bertanya, menurutku tidak perlu menyembunyikannya darinya. Dia sudah dewasa, dan aku juga tidak ingin menyembunyikannya darinya. Dia memang sudah dewasa, tapi dia masih anak-anak di mata kita. Tang Kuosheng mendengus dan berkata. Aku ingin dia menyelesaikan studinya dengan baik dan tidak perlu khawatir dengan kesulitan kita. Kita, keluarga Tang, berutang terlalu banyak padanya. Kita hanya menginginkan yang terbaik untuknya dalam segala hal, sedangkan masalah lainnya akan kita tanggung sendiri. Untuk pertama kalinya, Su Lingyun menyela dan berkata. Ayah, menurutku Yunde benar. Si UR mungkin masih sangat muda, tetapi dia sangat bijaksana dan penuh perhatian. Tidak perlu menyembunyikan ini darinya. Karena dia juga memiliki darah keluarga Tang, dia harus maju dan mundur bersama keluarga Tang. Selain itu, kudengar dia berkata bahwa dia telah menghasilkan banyak uang sekarang dan dia ingin aku memberitahunya jika keluarga membutuhkan bantuannya. Jejak kemarahan terpancar di wajah Tang Kuosheng meskipun akhirnya ia tidak marah lagi. Jika itu adalah putranya, Tang Yunde yang berbicara, ia akan memarahi dan memakinya. Namun, yang berbicara adalah menantu perempuan keluarga Tang yang telah mereka tinggalkan selama 2 dekade. Oleh karena itu, ia merasa tidak pantas untuk marah padanya. Baru setelah menahan amarahnya, dia menjawab. Memang benar bahwa si UR juga salah satu dari keluarga Tang, tetapi dia masih belajar sekarang. Memang benar bahwa dia harus maju dan mundur bersama keluarga Tang. Tetapi tidak sekarang. Kita akan menunggu sampai dia menyelesaikan studinya. Setelah dia lulus dari universitas, aku akan mengatur jalan terbaik untuknya terlepas dari apapun yang ingin dia lakukan. Jika dia ingin memasuki bisnis keluarga, maka aku juga akan perlahan-lahan menyerahkan wewenang bisnis keluarga Tang kepadanya. Aku juga akan membuka jalan baginya jika dia ingin mengambil bagian dalam politik dan pemerintahan. Tetapi ingat, tidak sekarang. Tang Yunde dan Su Lingyun saling berpandangan. Mereka bisa merasakan kebaikan dan cinta dalam nada bicara ayah mereka terhadap putra mereka. Namun, sebagai pria yang tangguh dan pantang menyerah,
Keberanian dan visi Tang Yunde tidak luntur meskipun telah koma selama 2 dekade. Lebih jauh lagi, meskipun koma selama 2 dekade dan telah melalui kesepian dalam kegelapan yang dapat membuat siapapun gila, ia bertahan dengan keteguhannya. Oleh karena itu, ia sangat tenang saat ini. Ayah, kau sudah bicara apa adanya. Tapi aku harus memberitahumu apa yang dipikirkan Xiu'er, kata Tang Yunde dengan serius. Tang Kuosheng tertegun sejenak sebelum bertanya. Apa yang ada dalam pikiran Xiu'er? Dia menyuruhku untuk segera memberitahunya jika keluarga Tang membutuhkan sesuatu. Dia juga mengatakan kepadaku bahwa dia memiliki kekuatan yang tidak ku ketahui. Meskipun, sejujurnya, aku sendiri cukup terkejut dengan apa yang sudah ku ketahui. Kekuatan apa yang mungkin dimiliki Xiu'er? Apakah itu urusannya di Kota Bintang? Tanya Tang Kuosheng dengan alis berkerut. Tang Yunde memaksakan senyum dan berkata, lebih dari itu. Meskipun aku tidak tahu berapa banyak kekayaan yang dimiliki Xiu'er secara rinci, tapi kurasa tidak kurang dari 3 hingga 4 miliar. Tang Kuosheng dan Tang Guosho menatap kosong sejenak. Bahkan Tang Min juga tercengang, ekspresi tidak percaya di wajahnya. 3 hingga 4 miliar? Bagaimana mungkin? Tang Kuosheng telah mengirim beberapa orang untuk menyelidiki aset Magnificent Tang Corporation. Paling-paling, perusahaan itu hanya memiliki 1 miliar. Bagaimana mungkin tiba-tiba memiliki beberapa kali lipat lebih banyak? Tiba-tiba, Tang Kuosheng menyadari sesuatu saat dia berkata. Maksudmu, selain dari aset senilai 3 atau 4 miliar yang dimiliki Xiu'er, yang kamu ketahui, dia masih memiliki kekuatan yang tidak kamu ketahui? Benar sekali. Tang Yunde mengangguk. Kalau begitu, katakan padaku, aset apa lagi yang dimiliki Xiu'er selain Magnificent Tang Corporation? Tanya Tang Kuosheng dengan suara yang dalam. Xiu'er membeli sebuah pulau di Samudra Pasifik seharga 2,5 miliar yuan. Awalnya ia meminjam uang dari muridnya, Chen Shizhong. Namun, saya tidak tahu dari mana ia mendapatkan 2,5 miliar yuan untuk membayar Chen Shizhong. Selain itu, ia baru-baru ini pergi ke luar negeri untuk membangun kembali pulau itu. Saya kira ia pasti telah menghabiskan cukup banyak uang untuk proyek itu. Tang Kuosheng terkejut dan bertanya. Dia benar-benar membeli sebuah pulau di Samudra Pasifik? Untuk tujuan apa? Bersambung ke episode 82. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.